Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Dea Khairunisa dengan NPM CA2211200082. Nama saya Evelyn Rachel Naftali dengan NPM CA22112028. Nama saya Fatima Salsabila dengan NPM CA2211200076. Nama saya Indah Cahyani dengan NPM CA2211200135. Nama saya Salma Nurafifa dengan NPM CA2211201008. Nama saya Saukili Kalrobi dengan NPM 201120227. Nama saya Muhammad Niar Ria Anwar, NPM-nya CA231220366. Saya Fadli Sanul Akbar dengan NPM saya di CF 231220112. Baik, di sini kita akan membahas tentang perbandingan antara kepemimpinan perusahaan dan kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan dalam perusahaan dan pemerintahan, meskipun memiliki tujuan yang berbeda dan memiliki beberapa kesamaan dalam prinsip-prinsip dasarnya, dalam konteks perusahaan, kepemimpinan cenderung berfokus pada pencapaian tujuan bisnis, keuntungan bagi pemegang saham, dan pertumbuhan organisasi. Di sisi lain, dalam pemerintahan, kepemimpinan bertanggung jawab atas penyelenggaraan layanan publik, pengelola sumber daya negara, serta memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi warganya. Meskipun demikian, kedua jenis kepemimpinan membutuhkan visi yang jelas untuk mengarahkan strategi jangka panjang. Kepemimpinan perusahaan harus mampu merumuskan visi yang memotivasi karyawan, memperkuat posisi di pasar, dan memperluas mangsa pasar. Di sisi lain, kepemimpinan pemerintahan harus memiliki visi yang mengarah pada pembangunan nasional, pemberdayaan masyarakat, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pengambilan keputusan yang tepat, berpikir strategis, dan komunikasi yang efektif juga penting dalam kedua konteks. Kepemimpinan perusahaan perlu memutuskan strategi bisnis, alokasi sumber daya, dan penyesuaian terhadap perubahan pasar. Sementara itu, kepemimpinan pemerintah harus membuat keputusan kebijakan yang memperhitungkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, mengelola anggaran negara, dan menanggapi dinamika politik dan sosial. Transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk membangun kerjasama dan kolaborasi menjadi landasan yang kuat bagi kedua jenis kepemimpinan. Di perusahaan, ini dapat mencakup transparansi dalam pelaporan keuangan, akuntabilitas terhadap pemegang saham, dan kerjasama antara departemen. Di sisi lain, dalam pemerintahan, ini bisa berarti transparansi dalam penggunaan anggaran publik, akuntabilitas terhadap warga negara, dan kerjasama lintas departemen untuk mencapai tujuan pelayanan publik yang lebih baik. Meskipun konteksnya berbeda, prinsip-prinsip ini membentuk inti dari syarat kepemimpinan yang dijalankan dalam perusahaan maupun pemerintahan. Definisi kepemimpinan perusahaan. Kepemimpinan dalam perusahaan seringkali berfokus pada pencapaian tujuan bisnis, profitabilitas, dan pertumbuhan organisasi. Ciri-ciri kepemimpinan perusahaan yang pertama, fokus pada pengembangan strategi, berorientasi pada pencapaian target keuangan, kepemimpinan transformasional untuk memotivasi dan menginspirasi karyawan, yang terakhir penekanan pada inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar. Contoh kepemimpinan perusahaan, studi kasus tentang CEO perusahaan global yang sukses dalam mengubah perusahaan mereka melalui kepemimpinan yang visioner. Kepemimpinan dalam instansi pemerintahan, definisinya ialah kepemimpinan dalam instansi pemerintahan menekankan pada pelayanan publik, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Ciri-cirinya ialah fokus pada pelayanan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan publik. Yang berikutnya, keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya ialah kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang berikutnya ada penekanan pada pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Contoh kepemimpinan pemerintahan. Yang pertama, tentang kepala pemerintahan lokal yang berhasil meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah mereka. Yang berikutnya, menciptakan terobosan untuk mensejahterakan ASN agar lebih semangat lagi dalam bekerjanya. Yang berikutnya, mampu membuat suatu kebijakan dalam membangun pemerintahan yang baik. Tujuannya dan fokus
perusahaan bertujuan mencapai probabilitas dan pertumbuhan bisnis, sementara pemerintah bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Sifat pengambilan keputusan ini, perusahaan seringkali mengambil keputusan berdasarkan keuntungan dan efisiensi. Sementara pemerintahan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadilan, kepentingan publik, dan dampak sosial. Tanggung jawab akuntabilitas di perusahaan, akuntabilitas umumnya diukur berdasarkan kinerja finansial. Sementara pemerintahan, akuntabilitas juga mencakup transparansi, kepatuhan hukum, dan kepuasan masyarakat. Kepemimpinan dan pemilihan. Kepemimpinan di perusahaan seringkali ditentukan oleh kinerja dan hasil, sedangkan di pemerintahan, kepemimpinan dipengaruhi oleh proses pemilihan demokratis atau berdasarkan struktur administratif. Nah, tantangan dan kesempatan ini ada beberapa tantangan bersama, yaitulah baik di perusahaan maupun pemerintahan. Beberapa tantangan bersama meliputi perubahan teknologi, globalisasi, dan kebutuhan akan inovasi dan adaptasi. Kesempatan kolaborasi, ada peluang untuk kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintahan pada sektor publik dalam mengatasi tantangan bersama untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti kemitraan publik swasta untuk membangun infrastruktur atau program CSR perusahaan untuk memajukan kehidupan. Kesimpulannya adalah kesimpulan dari perbandingan antara kepemimpinan perusahaan dengan kepemimpinan instansi pemerintah. Kepemimpinan dalam perusahaan dan instansi pemerintah memiliki perbedaan signifikan dalam tujuan, fokus, dan sifat pengambilan keputusan. Tetapi keduanya memiliki peran krusial dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara kedua jenis kepemimpinan ini, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mencapai tujuan bersama dalam pembangunan yang berkelanjutan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.